Belum. Moti. Halo, Mem. Semua ada. Oh iya, oke. Oke guys, kita sementara berada di pelabuhan Semut Mangga 2 ya. Kita akan melakukan satu perjalanan travel vlog di pelabuhan Moti, di Kepulauan Moti. Oke guys, hari ini kita akan melakukan sebuah travel vlog sementara berada di pelabuhan Mangga 2 dan kita akan menuju OTW ke Pulau Moti. Tiga, satu. Syahril ini. Syahril. Oh, pakai foto. Oh, wah kakak pakai foto dari sini ya. Dari luar masih ada dalam. Iya. Di gunung sana ya. Di gunung sana. Apa yang buang? Oh. Saya bilang, tuh jaga pulang kapal belok dia orang ini kan. Hari ini waktu di Moti kan. Kira dikit sih. Hari kan kalau Silau backlight. Marin. Hari Rabu ini langsung lagi. Itu segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua PDI Kota Ternate, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris PDI Kota Ternate, Bapak Lutfi Soleman SPD MPD. Yang kami hormati Ketua Panitia HUT PGRI ke-79 dan Hari Guru Nasional, Sekretaris Panitia HUT PGRI ke-79 dan Hari Guru Nasional, Bapak Muhammad Karim SPD MSI. Yang kami hormati Ketua PGRI Kecamatan Moti, Bapak Umar Ibrahim SAD, Kepala UPTD Kecamatan Pulau Moti, Bapak Fardul Hasan SPD yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Kecamatan Pulau Moti, para narasumber dari komunitas guru penggerak Kota Ternate yang kami hormati, Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia. Sebagai ucapan syukur alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan hari ini dimulai dengan kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars PGRI. Bapak Ibu dimohon berkenan.
Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, beserta Bapak Ibu guru-guru Kecamatan Moti tingkat SD, PAUD, SD dan SMP yang saya hormati dan yang saya banggakan. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita nikmat, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di aula SD Negeri 73 Kota Ternate yang berada di Kelurahan Tarobi. Syukurlah nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga di pagi ini kita sempat melangkahkan hati kita untuk duduk di kegiatan yang penting, satu penting yaitu terkait dengan musyawarah PGRI tingkat PGRI. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada kedua Bapak Ibu sebagai ketua panitia Kota Ternate beserta jalannya yang pertama kali ya melaksanakan kegiatan diklat di Kecamatan Moti, sementara ada di Kelurahan Tarobi. Ini kebetulan yang sangat pertama karena selama ini ya tidak pernah ya sudah berapa kali 4 tahun mulai berdirinya PGRI Kecamatan Moti belum pernah ya syukur alhamdulillah hari ini kita bersama-sama dan melaksanakan kegiatan kita di Kecamatan Moti. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Yang berikut Bapak Ibu sekalian saya hormati, harapan saya tidak banyak panjang lebar untuk bicarakan, namun Bapak Ibu yang ada di yang kedatangan tamu kita ini di Ternate ini sebentar lagi ada melihat kekurangan yang ada ketika di persiapan panitia. Kami mohon maaf karena sebagai manusia tentu ada kekurangan dan kelebihan. Kalau memang ada lebih, alhamdulillah, dan kekurangan mohon ditutupi atau memberikan saran terbaik sehingga kita bisa memperbaikinya. Kemudian yang berikut harapan saya kepada Bapak Ibu sekalian, guru kepala sekolah, guru, sebentar nanti ada kita ikuti kegiatan yang meningkatkan pengembangan kompetensi guru, literasi dan numerasi, buku bacaan bermutu, ya, guru bermutu Indonesia maju. Ya, ini sangat penting dengan terkait dengan yang sekarang di guru merdeka, ya. Jadi harapan saya nanti sebentar nanti Bapak Ibu ikut kegiatan ini dicerna dengan baik-baik, ikuti dengan baik-baik, ya karena
harapan saya itu menjadi guru itu harus dengan adanya guru merdeka ini, ya guru yang inspiratif, kemudian guru yang mencerahkan, kemudian guru yang kreatif, dan guru yang terikat dengan siswa. Itu harapan saya sebentar nanti. Itu yang terkait dengan guru merdeka. Keempat ini harus dimiliki oleh kompetensi pada guru kita. Ya. Jangan sampai saya mau bertanya begini, jangan sampai kita sebagai guru terus diganti dengan teknologi. Jangan sekarang. Boleh kalau kita Bapak Ibu sebagai guru bisa tidak diganti dengan teknologi. Bapak Ibu mengajar kemudian diganti dengan teknologi. Tentu kan tidak mau. Ini kan pekerjaan saya, kenapa harus diganti dengan teknologi? Saya kan mengajar. Terus pertanyaannya begini, guru macam apa yang bisa diganti dengan teknologi? Pertanyaan yang sangat sederhana tapi itu sangat mendasar. Guru macam apa yang bisa diganti dengan teknologi? Ya, bisa tidak? Tentu kita tidak mau. Itu tidak sah. Kenapa harus diganti dengan teknologi? Jawabannya adalah guru yang mengajar itu saja. Kurikulum yang diganti dengan terus-terusnya tiap periode, tapi kalau tidak ada pengembangan, guru yang mengajar itu saja bisa diganti dengan teknologi. Ya, karena apa? Siswa tinggal merekam. Cuma itu aja. Kita rekam saja, pasti akan yang keluar itu saja. Itu yang bisa bilang bisa diganti dengan teknologi. Terus bagaimana kalau tidak bisa diganti dengan teknologi? Guru yang macam apa lagi? Nah, guru yang saya tadi katakan tadi apa itu? Guru yang inspiratif, guru yang mencerahkan, guru yang kreatif, guru yang terlibat dengan siswa, itu tidak bisa diganti dengan teknologi sama sekali. Ya, itu. Makanya harapan saya nanti datang ibu tingkat ini, harapan saya adalah menjadi guru yang inspiratif, guru yang mencerahkan, guru yang kreatif, dan barangkali itu harapan saya. Mungkin karena nanti ada pemateri banyak, ada guru bergerak sekitar banyak ya. Ya, dari situ berapa ya? 10 yang mengisi materi ini. Barangkali itu yang saya sampaikan, dan kurang lebih saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas hari ini. Sambutan yang kedua adalah literasi dan numerasi buku bacaan bermutu. Hidup PKI, solidaritas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Moti, Ketua PGRI Kecamatan Moti serta jajarannya. Ada satu lagi, salah satu kami di organisasi PGRI, Pak Asrul, beliau ini juga lama di sini ya. Jadi ini mereka bernostalgia. Kemudian teman-teman komunitas guru penggerak yang luar biasa. Mereka ini ujung tombak tergerak dan menggerakkan. Baik, yang pertama kita semua, sehingga di hari ini kita bisa berkumpul di gedung SD Negeri 73 Kota Ternate, bukan SD Negeri 73 Kecamatan Moti, bukan ya. Nah, ini bagian dari Kota Ternate. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita ini selalu tergolong dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat hingga yaumul qiyamah. Baik Bapak Ibu, tema besar dari hari ulang tahun ya kali ini adalah guru bermutu Indonesia Maju. Nah, ini yang menjadi fokus kita dalam melaksanakan program-program PGRI di tahun ini. Sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kami ke sini, saya bersama panitia kemarin sudah ketemu dengan Pak Ketua ya, dan beliau menyampaikan salam kepada Bapak Ibu dari Kecamatan Moti. Beliau memang kondisinya terganggu kesehatannya, sehingga beliau titip pesan agar Anda semua tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini, dan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya bagi Bapak Ibu guru yang ada di Kecamatan Moti. Agar diketahui Bapak Ibu, di kita pengurus 2019-2024 ini itu masa berakhir di tahun ini ya.
yang kemungkinan nanti di bulan Desember kita akan melaksanakan konferensi untuk mencari pengurus baru. Jadi nanti di Moti juga akan dapat undangan untuk mengikuti musyawarah itu ya. Jadi ada yang punya hak suara juga. Jadi kecamatan ini ranting, apa namanya, cabang ya, cabang. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa terkait dengan kompetensi Bapak Ibu ya. Jadi fokus kita di tahun ini salah satunya adalah bagaimana menggunakan kompetensi, menindaklanjuti program-program yang sudah dibuat oleh kementerian. Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini Bapak Ibu. Makanya organisasi PGRI sebagai organisasi profesi yang menjadi mitra. Ingat, PGRI itu adalah organisasi yang menjadi mitra pemerintah. Kita tidak berada dalam posisi oposisi, tidak, gitu ya. Karena itu dari Ketua Umum menyampaikan begitu, bahwa kita ini harus selalu bersinergi dengan pemerintah. Tanggung jawab moral PGRI besar terhadap guru-guru, karena pemerintah menyadari bahwa pengurus juga menyadari bahwa terkait dengan peningkatan kompetensi, kalau cuma harap pemerintah daerah tidak akan tersentuh ke seluruh pelosok. Apalagi kita di Kota Ternate ada beberapa pulau terluar ini. Nah, ini perlu sentuhan, dan ini tanggung jawab moral dari PGRI Kota Ternate sebagai organisasi mitra pemerintah, gitu ya Bapak Ibu. Terkait dengan pengembangan kompetensi, saya ingin sampaikan bahwa ada satu aturan dalam yang namanya adalah Perdirjen, Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Perdirjen GTK nomor 2626 tentang model kompetensi guru. Ini breakdown dari undang-undang, misalnya tentang kompetensi guru yang ada 4 itu ya. Nah, itu di breakdown di regulasi-regulasi yang terbawa sampai ke peraturan dirjen. Nah, ada salah satu poin di situ di kompetensi profesional Bapak Ibu, di poin 4.3.4 sub indikatornya terkait dengan ini, literasi ya. Jadi literasi numerasi, bagaimana strategi guru meningkatkan literasi numerasi di kelas yang berdampak tentunya pada siswa. Begitu. Jadi ada 5 level kompetensi Bapak Ibu. Level 1 itu level paham. Level 2 itu level dasar. Level 3 itu level menengah. Level 4 itu level mumpuni, dan level 5 itu level ahli. Anda berada di posisi level yang mana? Ini harus kita cari tahu. Bagaimana caranya mencari tahu? Di Perdirjen sudah jelas bahwa kita punya sekolah literasinya merah, perlu diintervensi oleh pihak sekolah. Di dalam rapor pendidikan sudah ada yang namanya prioritas, rekomendasi prioritas. Misalnya sekolah ini harus meningkatkan literasi guru dengan melakukan workshop misalnya. Nah, untuk melakukan workshop itu maka tentunya sekolah yang buat berdasarkan anggaran yang sudah disusun, contoh. Nah, itu dalam upaya untuk meningkatkan literasi ya. Jadi Bapak Ibu, contohnya bahwa literasi rendah karena guru kita mengajar itu biasa-biasa saja, tadi yang disampaikan Pak Fardu. Belum ada inovasinya. Inovasinya itu bagaimana? Ketika guru itu menggunakan model pembelajaran dalam proses pembelajaran, guru tersebut sudah melakukan yang namanya inovasi. Inovasi pembelajaran melalui strategi pembelajaran untuk meningkatkan literasi, dia menggunakan strategi model pembelajaran dalam proses pembelajaran. Guru yang punya level 1 atau paham, dia harus tahu, dia tahu apa itu strategi, apa itu model pembelajaran, dia tahu. Itu level 1. Guru yang di level 2, dia bukan cuma tahu, tapi dia sudah harus bisa menggunakan. Saya korelasikan antara level kompetensi ini dengan jabatan guru dan pangkat golongan. Level 2 itu pada tingkat dasar, level dasar. Kalau kita hubungkan dengan pangkat golongan jabatan, itu adalah guru yang golongan 3A, 3B. Guru yang punya golongan 3A, 3B dengan jabatan guru ahli pertama, dia harus mampu, dia harus
mampu, artinya dia tahu bagaimana cara menyusun strategi dan melaksanakan di kelas. Dia harus tahu, bukan cuma sekedar paham. Kalau paham tadi level 1, itu level 1 itu guru yang di bawah golongan 3A. Jadi kalau Anda di sini yang golongan 3A, 3B, Anda punya sudah harus mampu untuk menggunakan itu. Kemudian guru dengan jabatan guru ahli muda. Guru ahli muda itu adalah guru yang punya pangkat golongan 2, 3C dan 3D. Guru 3C, 3D punya level kompetensinya itu sudah menengah. Menengah artinya apa? Dia bukan cuma paham, bukan cuma bisa menggunakan itu dia buat di kelas. Tapi dia juga harus bisa mengevaluasi dan melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi setelah jadi guru golongan 3C, 3D ini, ketika Anda mau melaksanakan strategi misalnya pakai model pembelajaran problem based learning dalam kelas, Anda bukan cuma paham problem based learningnya, tapi Anda harus bisa melakukan di kelas, lalu kemudian harus bisa mengevaluasi dan melakukan perbaikan, menindaklanjuti. Jadi setelah Anda mengajar pakai model pembelajaran, kemudian Anda melakukan refleksi. Tadi saya kekurangannya di mana? Ada 5 sintak dalam PBL yang saya belum laksanakan sintak atau tahapan yang mana. Itu direfleksi. Kemudian dari hasil refleksi itu Anda melakukan perbaikan-perbaikan. Itu guru golongan 3C, 3D. Ini kalau kita bicara level kompetensi, Bapak Ibu. Ya, guru 3C, 3D dengan jabatan guru ahli muda. Lalu level yang berikut adalah guru dengan jabatan guru ahli madya. Ini guru dengan golongan pangkat ruang 4A, 4B. Jadi kalau Anda yang merasa diri 4A, 4B, bukan cuma paham, tapi harus bisa melaksanakan di kelas, lalu harus bisa melakukan evaluasi dan refleksi, evaluasi dan tindak lanjut. Kemudian Anda sudah harus mampu berkolaborasi. Ini level kompetensi guru 4A, 4B, Bapak Ibu. Jadi ketika Anda tahu aturan ini, Anda sudah bisa meraba. Saya bisa introspeksi, saya berada di posisi yang mana. Kemampuan guru 4A sudah harus bisa bekerja sama dengan teman-temannya dalam merancang strategi bagaimana meningkatkan literasi. Begitu Bapak Ibu. Ini kalau kita bicara kompetensi guru. Dan level yang terakhir itu adalah level 5, yaitu level ahli. Level ahli itu guru yang sudah pangkat 3C ke sana, 4C ke sana. Begitu. Dia sudah harus bisa berkolaborasi dan dia harus bisa membimbing rekan-rekan. Di sini saya mau katakan begini. Ada guru yang punya level di bawah, level 2, artinya level 2 ini golongan 3A, 3B, tapi dia punya kompetensi sudah melebihi. Dia sudah bisa membimbing teman-teman guru penggerak ini mungkin berada di level itu. Mereka mungkin golongan 3A, 3B, tapi kompetensi mereka itu berada sesungguhnya pada level 5. Sudah bisa membimbing karena mereka sudah menjadi narasumber. Itu yang bagus. Jangan sebaliknya, Bapak Ibu. Level kompetensinya sudah berada di level 4 misalnya, golongan 4A, 4B, tapi dia berkompetensi masih di level 2. Artinya kalau bicara model pembelajaran dia cuma tahu, cuma bisa menggunakan, tapi belum bisa berkolaborasi, belum bisa menindaklanjuti, berefleksi dan menindaklanjuti. Ini kita bicara tentang kompetensi yang merupakan tahun ini itu di pemerintahan ini, di Mas Nadiem kemarin ya, itu lebih fokus ke situ. Kenapa? Kenapa ada guru penggerak? Kenapa ada sekolah penggerak? Sasaran utamanya adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya. Kalau sekolah penggerak yang diutamakan adalah SDM guru dan SDM kepala sekolah. Makanya kompetensi itu menjadi sasaran. Ya Bapak Ibu, jadi secara tidak langsung saya sudah sosialisasi berdirjen 26. Intinya di situ Bapak Ibu. Berdirjen itu, jadi kita guru itu punya level. Dari penjelasan tadi, Anda sudah tahu level saya ada di mana. Makanya pada HUT tahun ini kita fokus ke peningkatan kompetensi Bapak Ibu. Ya, jadi mudah-mudahan dengan hadirnya
kegiatan ini teman-teman bisa genjot kompetensinya supaya kita bisa setara, selevel dengan guru-guru di luar. Karena begini Bapak Ibu, ke depan nanti ada wacana, saya ikut kegiatannya. Ketika guru mau naik pangkat, dia level kompetensi dan kompetensi harus sama. Ketika Anda dari 3C, 3D mau naik ke 4A, 4A itu levelnya 4. Dia sudah harus bisa berkolaborasi. Jadi kalau kompetensi guru belum bisa berkolaborasi, dia tidak bisa naik pangkat. Jadi harus antara level kompetensi dan kompetensinya harus setara. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi saya kira itu Bapak Ibu, organisasi ini, profesi ini kita harus cintai pada dia. Karena memang luar biasa organisasi ini. Sejak tahun 1912 PGHB, Persatuan Guru Hindia Belanda, kemudian tahun 32 berubah menjadi PGI, Persatuan Guru Indonesia, dan kemudian pada tahun melalui peraturan presiden tahun 78 tahun 1994 pemerintah memberikan penghargaan kepada guru, penghormatan kepada guru dengan menetapkan tanggal 25 November sebagai hari lahirnya, hari PGRI ditetapkan sebagai hari guru nasional. Jadi organisasi ini sudah lahir dari sejak kemerdekaan, Bapak Ibu. 100 hari setelah kemerdekaan, tanggal 17 Agustus diproklamirkan kemerdekaan, tanggal 25 November itu lahirnya PGRI. Jadi dia lahir selaras dengan kemerdekaan bangsa ini, 100 hari tepat setelah kemerdekaan bangsa. Maka organisasi ini memang lahir dari sejak Indonesia ini berjuang, guru-gurunya juga ikut berjuang. Maka itu kita harus cintai PGRI ini. Wadah ini kita upayakan sebagai wadah meningkatkan mutu kita, dan kita selalu solidaritas kita harus berbangun terus. Saya kira demikian Bapak Ibu ya penyampaian saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diklat pengembangan kompetensi literasi dan numerasi buku bacaan bermutu dalam rangka memperingati HUT ke-79 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2024 saya buka secara resmi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaiannya pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua untuk terus meningkatkan kompetensi kita dengan menjadi guru yang kritis, guru yang kreatif, guru yang inovatif untuk mengelola pembelajaran di kelas, sehingga kita selalu menjadi guru yang selalu diimpikan oleh murid-murid kita. Baik Bapak Ibu, kita ke acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Yasir Majid SPD MPI. Pada Bapak disilakan. Bagi yang kami hormati, saya mengajak kita semua untuk bisa berdoa semoga apa yang kita harapkan dari kegiatan ini dapat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, di pagi menjelang siang kami menundukkan hati, jiwa dan raga kami seraya memohon kepada agar Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin dan pejuang-pejuang pendidikan di negeri ini. Allahumma ya arhamur rahimin, ya Allah yang maha kasih, yang tak pernah berkasih, yang selalu mencurahkan kasih dan sayang. Kami sangat berterima kasih kepada-Mu ya Allah. Dan hari ini Engkau telah mengizinkan kami melaksanakan diklat pengembangan mutu dalam
dalam rangka hadirin dan berpegari tahun 2024. Allahumma ya Allah, jadikanlah momentum ini sebagai ajang untuk selalu meningkatkan mutu pendidikan di negeri yang kami cintai. Allahumma ya Allah, ya Qawi wa Izzat ya Mahmud, berikanlah kami kekuatan agar mampu memerdekakan diri kami menjadi guru yang merdeka, serta memiliki kemampuan untuk memberikan kemerdekaan terhadap murid-murid. Allahumma ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna, selalu memerdekakan murid-murid kami. Allahumma ya Allah, jangan biarkan satu anak pun di negeri ini, di daerah yang kami cintai, dia harus menangis, dia harus putus sekolah karena tak mampu melanjutkan pendidikan, dia harus meluangkan waktu untuk membantu orang tua yang bekerja. Allahumma ya Allah, jangan biarkan satu anak pun di daerah ini 10 tahun yang akan datang dia harus menangis karena tak mampu menjawab tantangan zaman. Ya Allah, ya Rahman, jangan biarkan satu anak pun di daerah ini harus kecewa dengan kami karena keegoan kami tak mampu memenuhi kebutuhan belajarnya. Allahumma ya Allah, pimpinlah kami, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar. Kami tak mampu menjalankan amanatmu ini tanpa bantuan. Allahumma taqabbal doa, kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, dengan pengetahuan tadi maka berakhir sudah kegiatan pembukaan. Namun saya menutup dengan satu pantun. Boleh Bapak Ibu ya? Kita satunya. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian kegiatan pembukaan hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga ruangan ini agar tidak berantakan. Sebelum salam saya ucapkan yang mau ke ikan kecil, ikan arowana. Salam sapa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita yang pertama yaitu literasi. Ya, ada literasi. Jadi kita, ya, beliau guru di SMP Negeri 7 Kota Ternate. Kita kasih aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membawakan materi hari ini, mungkin kita explain dulu.
yang apa namanya dilakukan yang untuk itu saya langsung memperkenalkan apa itu buku bacaan bermutu. Dari asesmen nasional pada tahun 2021 itu literasi dan numerasi untuk episode ke-23 pemerintah menerapkan buku bacaan bermutu, mendapatkan pengetahuan atau pembelajaran terkait dengan KUNER ini sendiri. Itu yang hal-hal baiknya. Jadi alhamdulillah lewat kegiatan diklat hari ini saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan kami materi mulai dari pagi sampai sudah menjelang selesai ini. Jadi nilai baiknya adalah kami mampu menerima penyampaian materi sekalipun dalam kondisi ada separuh tenaga guru atau teman-teman guru yang kegiatan biasa-biasa saja, tetapi hebat karena kita bukan peserta didik. Kita adalah tenaga pendidik yang nanti akan dikasih bekal untuk menghadapi peserta didik di satuan pendidikan kita. Barangkali itu dapat saya sampaikan sebelum saya akhiri. Kesan menarik. Moti yang paling kecil tapi tidak bosan-bosan untuk didatangi. Insya Allah kedepannya lebih semangat lagi datang ke Moti. Kalau boleh datang itu harus tanya-tanya kabar di Moti ada musim apa. Itu supaya kita bisa kasih ke Bapak Ibu dalam bentuk yang paling khas di Moti apa. Nah sementara cuma cek musim sedangkan berbagi rezeki itu. Iya, barangkali dari itu singkat dari saya akhiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua PGRI Kota Ternate dalam hal ini diwakili oleh Bapak Lutfi Soleman SPDPD sekali untuk memberikan sambutan sekaligus menut. Itu Bapak Ibu diharapkan mengembangkan kompetensi secara mandiri, mengikuti diklat secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Yang didampingi kurikulum Merdeka itu hanya sekolah bergerak. Di sekolah bergerak pun ada pengembasan, tapi pengembasan itu hanya untuk beberapa sekolah, tidak seluruh. Kemarin sudah ada di pendidikan dasar dan menengah lebih difokuskan untuk mengembangkan kompetensi guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara terkait dengan rapor pendidikan ada 3 hal Bapak Ibu. Ada input, ada proses, ada output. Inputnya siapa? Inputnya itu adalah guru dan sekolah. Sekolah itu siapa? Sekolah itu kepala sekolah dan perangkatnya. Kemudian yang kedua adalah proses. Siapa yang melaksanakan proses? Guru yang melaksanakan proses. Apa yang ingin dicapai di proses itu? Kualitas pembelajaran yang baik. Input ini melakukan proses yang berkualitas. Sehingga ketika proses itu berkualitas pasti menghasilkan output yang punya kualitas. Jadi kembali lagi ke mana? Guru, Bapak Ibu. Anda punya kualitas, ini yang menentukan. Anda yang menghiasi ruang-ruang kelas dengan pembelajaran yang berkualitas, itu yang diharapkan. Makanya kegiatan ini dilakukan apa? Untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu sebagai guru, supaya apa? Supaya kualitas pembelajaran tadi meningkat, yang nantinya pada akhirnya menghasilkan output. Semoga diklat ini bisa memberikan peningkatan kompetensi kepada Bapak Ibu, ya, karena kita tahu literasi numerasi ini, kalau kita lihat di rapor pendidikan itu yang paling banyak salah, apalagi numerasi ya, paling banyak perlu intervensi. Begitu juga dengan literasi. Nah itu, jadi intinya kami sebagai pengurus PGRI Kota turut bertanggung jawab secara moral terkait dengan pengembangan kompetensi ini, karena Kepsek SD 40 sebagai sekretaris. Begitu Bapak Ibu. Jadi
setelah dari sini mungkin kita ke Hiri, yang jadi kita menyentuh ke teman-teman yang sebagai guru agar kualitas Anda meningkat, maka pasti tercipta pembelajaran yang berkualitas dan pada akhirnya siswa-siswa Anda juga berhasil mencapai fasilitasi kegiatan ini. Kami menyampaikan salam dari Pak Ketua. Mudah-mudahan apa yang Anda lakukan ini merupakan amal jariah. Amin. Guru itu nabi di zaman modern. Guru itu topi kaki sebelah kanan itu sudah di sorga, tinggal yang kiri angkat ke atas selesai. Tapi guru yang bagaimana, gitu kan? Nah. Jadi Anda punya amal itu mudah-mudahan sepanjang masih berguna bagi siswa-siswa Anda. Insya Allah mudah-mudahan Anda ini merupakan Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya. Diklat pengembangan kompetensi guru, literasi dan numerasi buku bacaan bermutu dalam rangka memperingati HUT ke-79 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2024 dengan tema Guru Bermutu Indonesia Maju. Secara resmi kami tutup. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Balik kemari foto sambung lagi. Sebentar baru kita posting. Oke, Ibu Neni. Siap. Saya juga bikin set. Oke, siap. Oke, sudah sah. Wah, luar biasa. Kita video ini perjuangan ini. Jadi tolong harus kasih penghargaan orang yang mengajak ke sini kan? Supaya gitu bukan tuh mau muatan lagi. Ya. Wakil Ketua PGRI Bapak Sarituga SPD yang kami hormati, Bapak Ibu pemateri dari Aku berdiri jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, berseru Indonesia bersatu, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku.
dengan nama Nan Sentosa, lahir negara kita, abadi, tertawempeng bawas. Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, berbahagia bahwa bisa hadir bersama dengan pengurus PGRI dan panitia di HUT 2024 ini, tahun 2024. Semoga kehadiran kami di sini bukan mengurangi, tapi malah menambah hal-hal yang baru, dan sesungguhnya hal yang sudah tidak asing di profesi kami sebagai guru. Untuk itu di kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai ketua panitia yang dimana ditunjuk di tahun 2024 ini ada program-program PGRI yang hanya mau ke Batan Dua, namun ada satu dan lain hal yang kaitannya dengan kondisi daerah saat ini lagi menghadapi pesta demokrasi. Kemudian juga ada hal teknis yang lain, sehingga kami di panitia di tahun ini ada terjadi refokusing, terjadi pengurangan anggaran. Harapan kami misalnya di tahun-tahun berikutnya bisa menyentuh di pulau terluar, salah satu pulau Kota Dua, dan itu sudah di plot bahwa insya Allah nanti di tahun 2022. Untuk itu di Pulau Hir ini saya sebagai panitia sangat berharap bahwa Bapak Ibu guru yang diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama dengan buka kegiatan diklat PGRI tahun 2024. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup PGRI. Solidaritas. Terima kasih. Apa namanya, kegiatan lomba, kegiatan peringatan Hari PGRI dari 9 dan Hari Guru yang terakhir di sini. Tinggal 2 kegiatan yang belum. Apa itu? Launching dan puncak. Buka dan tutupnya ada dilaksanakan semua kegiatan. Saya minta teman-teman dari Pulau Hiri ini nanti insya Allah pada tanggal 16 ya, 16 November ini di belakang benteng, di belakang benteng di gedung apa namanya? Dinas Kebudayaan, di situ benteng Ores akan dilaksanakan kegiatan launching. Kali ini koordinatornya ada Pak Rustam, jadi pemandu kegiatan situ. Kemudian insya Allah nanti pada tanggal 30 ya, 30 atau 31 melaksanakan kegiatan puncak PGRI, tempatnya di masih dipertimbangkan. Karena situasinya nanti hari itu kita belum tahu. Karena kita dekat waktunya tanggal 27. Ada teman-teman dari SMP? Ada? Satu ya, SMP ya? SMP 10. Alhamdulillah. Teman-teman pakai baju cepat dari mana? PAUD. Ya, alhamdulillah PAUD juga ada. SMP ada. Kalau SMA ada nggak SMA? Belum ada ya? Iya. Oh. Ya, nggak apa-apa. Karena bagaimanapun juga kita walaupun pendidikan kota, kita punya anggota itu dari TK sampai dengan SMA. Itu jadi anggota PGRI. Saya minta juga dari teman-teman bisa praktik teman-teman yang ada di kegiatan PGRI. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, hari ini narasumber kita adalah merupakan guru-guru penggerak. Guru-guru penggerak yang akan memberikan materi kepada Bapak dan Ibu tentang bagaimana implementasi daripada sekolah penggerak atau kurikulum merdeka. Ya. Jangan tergoda dengan isu yang ada di medsos, ramai sekali kurikulum ganti. Itu kan hal yang biasa. Ganti menteri, ganti kurikulum. Kita menyesuaikan saja. Hari ini yang ada teman-teman kita yang sudah profesional, yang sudah ahli dalam bidang pengembangan kurikulum merdeka, kita ikuti. Nanti adalah pergantian lagi kurikulum, kita latihan terus. Begitu kan? Tidak mungkin kurikulum berganti waktu dibiarkan, tidak mungkin. Hari ini yang ada adalah kurikulum merdeka.
teman-teman narasumber dari Merdeka akan siap membantu Bapak dan Ibu memberikan penjelasan Bapak dan Ibu bagaimana pelaksanaan kurikulum itu sendiri dan kegiatan yang mendukung mimpi. Dari awal Pak materi tentang Merdeka baru kita berikan oke siap. Yang penting saja coba nih guru penggerak kegiatan diklat pengembangan kurikulum Merdeka untuk diklat pengembangan kompetensi guru, literasi buku bacaan bermutu dan rangka memperingati HUT jurnal kegiatan hari 2024 dengan tema guru bermutu Indonesia. Saya akan dibuka secara warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Ketua PGRI yang sudah membuka sekaligus memberikan arahannya. Baik Bapak Ibu, kita sudah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Ghaffar. Di pagi yang penuh dengan memohon kepada agar kiranya Engkau dapat mengampuni dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Kasih dan Sayang, tetap pernah berkasih, yang mencurahkan segala kasih dan sayang. Kami bersyukur kepada karena hari ini Kau telah mengizinkan kami melaksanakan kegiatan diklat pengembangan kompetensi guru dalam rangka HUT PGRI ke-79 dan Hari Guru Nasional tahun 2024. Ya Allah, jadikan momentum ini agar kami terus berkarya, agar kami terus berinovasi, meningkatkan kompetensi kami. Allahumma ya Allah ya Allah wa Izzat yang Maha, berikanlah kami kekuatan agar terus merancang pembelajaran yang bermanfaat untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-murid kami. Allahumma ya Allah, jangan dibiarkan satu anak pun di negeri ini, khususnya anak didik kami, harus kecewa karena kami tak mampu memenuhi kebutuhan belajar, harus kecewa karena tak mampu menjawab tantangan jam 10 tahun yang akan datang, harus menangis karena tak mampu melanjutkan pendidikan, harus kecewa karena terdapat terpenuhi kebutuhan belajarnya. Allahumma ya Allah ya Hadi wa Izzat yang Maha Petunjuk, berikan petunjuk kepada kami. Jika itu benar, maka tampakkan kebenaran itu sendiri ya Allah, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjalani. Jika itu salah, maka tampakkan bahwa itu benar-benar salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhi. Allahumma taqabbal doa, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga doanya diijabah Allah SWT. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir seluruh rangkaian pembukaan hari ini. Namun izinkan saya sebelum penutupnya saya akan bacakan sebuah pantun. Minta cairnya. Jalan-jalan ke Bubani Ici. Jangan lupa singgah memilih laci. Bapak Ibu ganteng cantik hari ini akan mendapatkan ilmu literasi numerasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apa nama tadi Pak Ketua dan juga Pak Wakil. Kami
Jadi ini secara sukarela orang calon guru penggerak ya dari kota dari kota Ternate memberikan sedikit pengetahuan terkait dengan literasi dan numerasi dan yang sudah ya. Jadi bukan berarti bahwa kota Ternate pendiri atau guru penggerak itu sudah tahu semua ya. Jadi sebentar tentang pengembangan kompetensi guru, dalam hal ini kita khususkan pada literasi dan numerasi. Ibu Bapak, kami pada saat penetapan apa yang harus kita lakukan di dalam kegiatan menyambut HUT PGRI ini, kami di bidang diklat menyepakati bahwa kegiatan itu kita isi dengan diklat tentang literasi dan numerasi. Ini bukan tanpa alasan Ibu Bapak, karena memang kita ini yaitu bagian literasi dan numerasi itu masih sangat sedikit yang orange, hijau tuh mungkin belum ada, yang orange pun masih sedikit.